Halo sahabat spoiler, selamat datang di alur cerita Jalan Film. Gimana? Masih pakai WiFi tetangga bayar 3.000 buat nonton alur cerita? Wow! Nah, di episode kali ini, saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Ready Player One, di mana film ini menceritakan sebuah game virtual masa depan di tahun 2045. Daripada penasaran kan? Langsung saja masuk ke alur ceritanya. Nyah. Di sebuah kota, tepatnya pada tahun 2045, kita diperlihatkan seorang pemuda yang bernama Wade sedang menyusuri rumah menuju ke suatu tempat. Hello, Miss Gilmore. What's the matter? Setibanya di lokasi, ternyata Wade memasuki ruangan rahasia yang dipenuhi tumpukan mobil bekas. Di sini, Wade langsung masuk ke dalam ruangan, di mana ruangan tersebut adalah tempat Wade bermain game menggunakan alat virtual yang dinamakan Oasis. Lalu, Wade langsung mengetes alat game virtual tersebut biar ia bisa rileks saat memakainya. And then he built it. He gave us a place to go, Oasis. Scene berpindah di mana kita diperlihatkan seseorang yang bernama Halliday. Dia adalah pencipta game Oasis yang dirilis pada tahun 2025. Game tersebut sukses dan membuat dia kaya raya. Pada tahun 2045, James Halliday meninggal dunia. Dan dia meninggalkan sebuah tantangan yang dinamakan Easter Egg, di mana orang yang bisa menyelesaikan tantangan itu akan menjadi pemegang saham di game Oasis yang bernilai jutaan dolar. Sebelum meninggal, Halliday membuat avatar dirinya sebagai Anorak, di mana Anorak adalah pemegang 3 kunci di dalam game, dan barang siapa yang menemukan kunci itu akan mendapatkan Easter Egg yang dimaksud. Dan ketiga kunci itu tidak disimpan di sembarang tempat. Halliday menyebarkan ketiga kunci itu di berbagai penjuru. Setelah 5 tahun berlalu, tidak ada orang pun yang bisa memecahkan teka-teki Halliday. Di suatu hari, muncul seseorang yang berkarakter sebagai Parpijal dan langsung menembus portal menuju area tantangan, di mana tantangan pertama adalah balapan mobil yang diciptakan oleh Halliday. Di sisi lain, organisasi yang bernama IOI, di mana dia ingin menguasai game Oasis sehingga ia rela mempekerjakan para gamer untuk mendapatkan kekuasaannya. Demi ingin menguasai Oasis, IOI memiliki tim ahli untuk mempelajari gimana caranya untuk bisa mendapatkan ketiga kunci tersebut dan dipimpin oleh pemilik IOI yang bernama Nolan Sorrento. Kembali lagi ke area balapan, Parpijal bertemu dengan teman dekatnya yang bernama Ace untuk mengikuti pertandingan balapan demi mendapatkan kunci pertama. Di saat pertandingan mau berlangsung, tiba-tiba Parpijal dihampiri pengendara misterius yang menggunakan sepeda motor. Di arena balap, semua berlomba untuk mendapatkan kunci tersebut. Di arena balap ini tidak ada aturan sama sekali. Semua peserta saling menghancurkan satu sama lain demi menuju garis finish. Di sini, Parpijal kaget melihat pengendara motor itu yang sangat cepat. Parpijal baru sadar kalau si pengendara tersebut adalah Artemis. Lalu Parpijal mengumpulkan koin dari player yang tereliminasi. Dengan jerih payahnya, tinggal Parpijal lah yang ada di depan garis finish. Namun setelah mendekati garis finish, tiba-tiba seekor King Kong menghadangnya. Seketika, Parpijal pun berhenti. Lalu di belakang Artemis menyusul, namun dihadang oleh Parpijal karena itu akan berbahaya bagi dirinya. Parpijal dengan cepat keluar dari mobil untuk menahan Artemis. Lalu Parpijal menarik tangan Artemis dan benar saja, monster King Kong tiba-tiba muncul dari bawah untuk menghancurkan skin motor yang dimiliki Artemis. Di sini, Artemis kesal karena motor kesayangannya hancur. Parpijal mengatakan bahwa teman yang bernama Egg bisa memperbaiki motor tersebut. Di dalam bengkel, Artemis kaget melihat item robotnya Egg yang begitu besar. Artemis lalu memberikan motornya untuk diperbaiki. Artemis menanyakan, "Kenapa kamu tidak bergabung di klan manapun?" Parpijal pun menjawab, "Karena saya adalah solo pemburu Easter Egg. Jika nanti saya menang dan mendapatkan hadiah, saya tidak lagi miskin kayak sekarang. Karena saat ini saya di dunia nyata tidak punya apa-apa." Kemudian, Artemis mengambil motornya yang sudah diperbaiki oleh Egg dan pamit offline karena dia belum sarapan nasi uduk Mbak Inem. Kembali ke dunia nyata, di sini Wade sedang dimarahi oleh pamannya
karena sarung tangan game yang ia pinjamkan sangatlah jelek. Waduh, Pak, sudah pinjam marah-marah pula. Seketika pamannya menghajar Parpijal dan dilerai oleh bibinya. Di suatu malam, Wade sedang memikirkan gimana cara menyelesaikan tantangan tersebut. Bahkan sudah 5 tahun tidak ada yang bisa memecahkan game tantangan Halliday. Di sini, Wade langsung masuk ke dalam game. Di dalam game, Wade atau Parpijal masuk ke sebuah museum peninggalan Halliday, di mana museum tersebut menyimpan memori kenangan Halliday dari buku, acara televisi, game, dan CCTV, serta aktivitas Halliday sehari-hari. Di sini, Parpijal menemui penjaga museum yaitu sang kurator. Parpijal lalu meminta sang kurator untuk memutar rekaman CCTV itu. Di sini, Parpijal melihat rekaman CCTV itu dengan serius. Rekaman tersebut menempelkan Halliday dan Orgen Morrow yang sudah mengembangkan game Oasis hingga sukses pada masanya. Di rekaman itu, Orgen Morrow mengatakan bahwa sekarang game Oasis sudah berubah. Lalu, Halliday menjawab, gimana game Oasis menjadi game saja, seperti game pada umumnya. Halliday ingin kembali ke masa lalu menginjak pedal ke belakang secepat mungkin. Sontak Parpijal kaget, seperti ada petunjuk dari kata-kata Halliday. Di dalam game, Parpijal ikut balapan yang kedua kalinya. Namun, kali ini sangatlah berbeda, di mana Parpijal ingat kata-kata Halliday menginjak pedal gas ke belakang secepat mungkin. Di sini, saat peserta yang lain maju, Parpijal melakukan aksinya menginjak pedal ke belakang secepat mungkin. Dan tiba-tiba, Parpijal langsung masuk ke ruangan rahasia, di mana ruangan tersebut terdapat para pemain hancur terkena jebakan. Sedangkan Parpijal berjalan dengan lancar sambil melihat para pemain terlempar ke sana kemari. Setelah itu, Parpijal sampai ke garis finish, dan dia adalah orang pertama yang sampai ke garis finish setelah 5 tahun belum ada yang berhasil. Setelah sampai, Parpijal dihampiri avatar Halliday yang bernama Anorak untuk memberikan kunci pertama dan mengambil petunjuk selanjutnya. All mine. Di dalam kantor IOI, Nolan Sorrento marah-marah karena ada seorang yang berhasil menemukan kunci pertama yang dapat merugikan perusahaannya. Lah? Di dalam game, Parpijal langsung memasuki toko item karena dia sudah berhasil mendapatkan kunci tersebut serta mendapatkan koin senilai 100.000 koin. Di sini, Parpijal membeli item seperti granat suci, kubus Jameskis, dan baju penuh sensor untuk dikirim ke dunia nyata. Di kantor IOI, Nolan Sorrento memasuki gaming rig miliknya untuk menemui seseorang di dalam game yang bernama Aero. Di dalam game, Sorrento menemui Aero dan memberikan sebuah item langka yang bernama Osufok, di mana Osufok itu adalah bola sihir yang tidak bisa ditembus apapun. Lalu, Sorrento meminta Aero menyimpannya lain waktu di saat dia akan membutuhkannya. Di sini, Sorrento memberikan tugas kepada Aero untuk menghancurkan Parpijal karena Sorrento tidak mau jika kunci kedua berhasil ditemukan. Di tempat lain, Artemis dan teman-temannya seperti Daito, So, Egg berhasil mendapatkan kunci pertama tersebut setelah diberitahu oleh Parpijal. Wade lalu mempelajari buku itu tentang tantangan berikutnya. Di dalam buku itu terdapat tulisan yang berisi pencipta yang membenci ciptaannya sendiri, kunci tersembunyi, lompatan yang tadi ambil, jejaki langkah bebaskan dari masa lalu, maka kunci giok akan menjadi milikmu. Wow. Di kamarnya, Wade membaca sejarah Halliday dan teringat sesuatu setelah melihat Orgen Morrow dan istrinya yang bernama Karen Underwood. Di dalam game, Parpijal masuk ke museum Halliday, di mana dulu gedung itu yang sangat sepi, kini sudah ramai setelah Parpijal menemukan kunci pertama. Parpijal sangat kaget karena banyak sekali pemain di seluruh dunia yang mengidolakannya atas keberhasilannya. Dan film pun belum selesai, kita lanjut part 2 ya, ditunggu video selanjutnya.